Oke, cek sound. Nah, sore ini kita langsung edukasi ya, screening sore. Screening sore. Kotor itu naik. Oke, jadi kalau untuk screening sore, oh bentar. Halo. Halo. Ya. Halo ya. Just info teman-teman, saya coba jual pakai MNC, dapatnya dia nggak harga terbaik, dapatnya harga yang kita pasang. Halo. Oh, nggak menyesuaikan ya? Ini saya coba nih RSX 171. Dan-nya di 171, padahal sekarang 172 kan? Oh, Ais, rugi kita. apa itu Bu? Saham apa? IRSX sekarang 172 kan, betul ya? Oh iya. Nah, saya pasang tadi 1 tik 171. Kan kalau Mirai dapatnya terjualnya 171, 172 kan harga close-nya. Kan nggak bisa Pak Bu Evi, 172 kan di over, mana bisa jual. Bukan, maksudnya tadi saya udah pasang 171 Pak Eri. Berarti kan mestinya terjualnya 172. Enggak. Nggak ada kalau Kayak udah jam 4 pakai bukan harga sebelum yang jam 4 Pak, sebelum jam 4, sebelum jam 4. sebelum 4.50. Sebelum jam 4 kan antara selang 10 menit itu kita bisa jual, nanti kejualnya di jam 4 di harga terbaik kayak biasa kayak Mirai. Di harga closing. Kalau kita haki, jualnya nanti dapat harga closing kan yang bagus kalau dia naik. Iya. Ternyata enggak kalau MNC. Oke, jadi Berarti yang bisa model sore ini Morse kita dong, Bu. screening ya. Ini sudah 16.03. Jadi kalau mau screening sore ini ya supaya tidak ada belinya telat di pagi hari, supaya tidak harganya sudah lompat, supaya tidak protes sana sini, maka sore silakan screening. Ya. Dan jangan ada alasan lagi nggak sempat. Itu alasan yang klasik. Pengen profit tapi nggak sempat. Ya akhirnya nggak sempat cuan juga. Nah kalau screeningnya sore dan saham yang kita mau beli pergerakannya yang sopan besok pergerakannya yang sopan, maka sore ini carilah saham yang muncul di BBP ini dan cari yang P. Ini bisa digunakan untuk swing. Ini ya. Kalau ada sahamnya sekarang langsung beli. Ini ada IATA bisa buat swing, STAA buat swing, CARE bisa buat swing, OMED bisa buat swing. Ingat swing. Jadi belinya kapan? Sore ini. Swing targetnya 5%. Itu. Nah, kalau pengennya belinya sore ini tapi dijualnya besok pagi jam 9 lebih 1 menit dijual atau maksimal 5 menit gitu. Atau sesuai dengan candle bayangannya boleh. Kalau mau aman, candle bayangannya bagi 2.
Gitu. Cari yang nomor 1 sama nomor 2. Di BBP nomor 1, nomor 2. Sore ini beli, besok pagi jual. Jadi beli sore, jual pagi. Atau open itu sudah cuan. Ini. Ya, kalau mau aman dari candle bayangan, bagi 2. Itu take profitnya. Dan kalau mau cari saham yang pergerakannya cepat, ugal-ugalan, ambil yang di TPGN. Ini. Jadi yang ada di TPGN, ini cari sahamnya yang high-nya 10% ke atas dan paralel. Itu yang aman. Kalau nggak paralel, resikonya terlalu besar. Bukan nggak boleh, resikonya terlalu besar. Ya, kalau nggak paralel, itu resikonya besar. Jadi screening kalau menggunakan Master Robot, WX Master Robot ini, di saat sore cuman butuh waktu 1 menit. Karena langsung muncul di sini hasil screeningnya. Gitu. Nah, kalau mau cari saham, Pak, saya mau cari saham yang candlenya biru pertama, super trennya mau baru pindah, maka ambil yang ini. BLS1. Biru pertama, Lucky Star baru pindah ke bawah. Kalau mau cari saham yang biru pertama dan parabolic star-nya pindah ke bawah, ambil yang BPS1. Ini. Jadi cukup mudah screeningnya, tinggal kita mau ambil atau tidak. Oke. Ini kalau secara otomatis. Kalau manual, sore ini hanya bisa membayangkan. Kalau secara sore ini hanya bisa membayangkan, mengira-ngira. Kira-kira berapa candle bayangannya? Kalau lebih tepatnya ya besok pagi. Jadi itu cara cepat dan cara mudah untuk screening dan beli di saat jam 4 lebih 5 menit. Pak Oli, Yes, bos. Pak Oli, kalau TPGN itu kan kalau di atas 10% dia ugal-ugalan ya. Kalau apa? Di atas 10% dan dia paralel, dia kan ugal-ugalan nih besok ya. Betul. Kalau di bawah 10%, contoh kayak UVCF itu kan 6%, tapi dia paralel itu nggak ugal-ugalan. Nah, UVCR ini kan akselerasi, bos. Oh iya, saudara. Ya, jadi kenaikannya besok maksimal 10%. Ini ugal-ugalan gini, kan cuma 10%, sedangkan candle bayangannya 6%. Iya. Gitu. Ini kan dia belum arah ya. UVCR Jadi 94. masih ada sisa. Ya, 4.000. Ya, Itu bisa masuk dong ya, Pak Oli? bisa. Besok untuk ATM harian masih boleh. Oh, saya Oke. belum kirim ya tadi. Sorry. Kalau Net TV gimana Pak Oli, Net TV? Net TV. Hari ini berapa? Besok di board Oh, pertama. enggak ini. 8%. Enggak apa itu namanya? Enggak ini, bos. Nggak sejajar. Enggak sejajar, jangan. Oh. Tapi lihat, enggak sejajar. Enggak sejajar. Jangan. Oh, tadi belum saya kirim ya? Rekom sore ini. Belum. Oh, oke. MTBK. Oke. Ada lagi men itu sejajar besok men. NTBK nggak lengket Pak Oli. Nggak apa-apa. Kan
tanda-tanda mau dicabut. Itu pengecualian ya. Makanya saya info. Ya. Jadi nanti semoga seperti kayu gitu. Keras. Keras, udah seperti kayu keras. Swingnya apa? Tadi berarti oke. Yang biru pertama BBP paralel IATA. Oke. IATA manis. Pas di angka algoritma. Saya ketekan Adi, Pak Oli. Adi. Iya. Adi. Saya sudah jual Pak Rudi. Gatel nih. biru pertama. Saya Pengen ketekan nunggu Net sampai fee biru 480. pertama, iya. Benar Pak. Jadi gini, net fee ini biru pertama, iya, cuman nggak sejajar. Nah, besok kalau Bapak beli net fee sore ini, besok pagi jual. Oh, gitu. Jangan buat swing gitu loh. Oh, jangan buat Pagi-pagi swing. dia ya, pagi-pagi kecenderungan naik, setelah itu turun. Oh, Gitu. Jadi oke. buat scalping ya, beli sore, jual pagi, silakan. Oh, gitu. Pak Holi, Pak Oke, Rudi, siap. izin tanya, kayak Yes. status Adi itu kan dia ditarik naik. Nanya IELTS sama ASA gini. Adi, ASA sama Adi. IELTS. Kan dia ditarik naik. Itu apa? Itu kecenderungannya gitu biasanya gitu. Biasanya kalau udah ditarik naik itu apakah Kalau- naik dulu besok baru turun atau gimana Pak? Kalau ditarik naik, kecenderungannya besok turun. Berarti saya jual dulu nggak apa-apa ya tadi ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang Pak. Oh. Cuman Kalau asa candle, gimana, Bro? cuman candle bayangannya biru pertama Bu Evit. Birunya paralel. Ya, Nah, makanya tuh saya nunggu Untuk gini, 480. pertimbangannya Adi ini hari ini dia nembus awan. Iya, daily-nya. nembus awan. Nembus Daily. Ichimoku hari ini. Betul. Nah, tandanya apa? Tandanya bullish. Waduh. Saham yang nembus awan daily-nya itu tandanya bullish. Waduh. Masa ambil lagi Pak Oli? Bu Evit makin menyesal. Saya ketekan di 430 Bu Evit soalnya. Ya udahlah, Aduh. besok mudah-mudahan turun dulu deh. Ntar saya ambil. Wah, berseberangan sama saya 5%. Siap. Pauli, Terus Yes. Pak, kalau asa gimana? Apa? ASHA. ASHA. Oke. ASHA biru pertama. Candle bayangannya bagaimana? Bapak sudah ngecek grafiknya? Belum. Belum. Nah, terus Bapak, saya harus ngapain? Saya yang melihatin. Kan Bapak tinggal ngetik nih. Oh iya. Lihat Jadi, BTP dulu. Maksudnya gini loh. Bapak lihat grafiknya, nah di situ akan punya gambaran tentang saham tersebut. Asa. iya. Biru pertama oke, lalu dilihat candle bayangnya bagaimana? Candle bayangnya 1,8%. Satu. Yang kedua, ASHA hari ada di demand zone. Artinya apa? Untuk turun ini susah. Ya. Itu satu. Untuk naik bagaimana? Akan naik kenceng jika groupingnya di sini ini besok golden cross. Jika parabolic chart-nya pindah ke bawah, besok tanda-tandanya, kalau harga ASA naik dari 100, hari ini sudah pindah ke bawah, ASA parabolic chart. Tinggal super trend-nya di 102. Kalau ASA besok naik dari 102, naiknya akan kenceng. Gitu. Pak Holi, Targetnya ke berapa? Targetnya ASA ini ke 180. Kapan? 3 bulan. 3 sampai 9 bulan. Jangan besok minta 180 ya. Iya lah. boleh lah Pak besok Siap, sejak April. Siap Kan? ya. Gitu bos. Oke? Oke, teman-teman. Pak Holi, Gampang kan? Kalau di Gampang. saat melihat grafik itu kita sudah akan tahu kalau kalau mau turun bagaimana, kalau mau naik bagaimana, indikator-indikator pendukungnya apa saja. Gitu.
Ya, Bu Evit. Ini ada satu saham nih menarik mungkin buat besok, tapi shadow statusnya masih merah. Aman Pak Holi, coba bantu cek Aman. aman. Aman dari kemarin high-nya Udah di besar. dalam saya, Bu. Iya, saya juga udah di dalam Pak. Kok baru ngomong, Bu? Cuma saya nggak ngasih tahu maksudnya bener nggak gitu. Bukan ngasih tahu, ngecek bener nggak. Iya. Saya baru ngambil tadi, aman itu. Aman Nah, kemarin kalau candle bayangannya berapa? 15%. Betul. kemarin, kalau Ya. nggak tahu. Tadi tuh. pagi, bukan kemarin, tadi pagi. Pas bukaan. Atau kemarin sore. Kemarin sore, candle bayangan aman itu merah, cuman shadow high-nya 15%. Oke. Saham-saham yang seperti itu akan turun dulu, lalu naik. Hari ini, tadi aman gimana? Turun dulu, lalu naik. Jadi kalau ada ketemu saham, candle bayangannya merah, candlenya merah ya, lalu high-nya plus, jangan langsung dibeli. Tunggu turun, saat dia mau mantul naik, beli. Seperti aman. Aman ini kemarin candle bayangannya merah, high-nya 15%. Gitu. Nah kalau untuk besok high-nya ya kan 13%. Nah cuman ini low-nya positif. Ini menarik. Betul sekali. Jadi ini menarik. Siap. Kalau mau lebih aman bagaimana? Ya besok dipantau. Tapi tanda-tandanya yang seperti ini itu akan naik. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Kak Oli mau nanya, Kak Oli, Yes. VSML itu tadi kan sempat naik ya 210 sempat itu. Terus tahu-tahu tahunnya terakhir di bawah turun itu di mana sih Pak? Kenapa? Sekarang 200 dia, tahunnya di bawah turun, ditarik turun. Tahunnya ditarik turun. Ditarik apa di bawah? Ditarik. Ditarik sama di bawah beda ya. Pokoknya sekarang di 200 saja. Oke. Tahunnya ditarik. Tadi jam 15.50 harganya berapa? 204-an kalau nggak salah. Nah, jadi harga pre-closing itu adalah 15.50. Tadi di 222 BSML ya? 210 ya? Berapa tadi di saat jam 15.50? Saya lupa, pokoknya seingat saya Ya. jam 4 itu 204. 204, oke. 5 jangan jam 4. Kalau jam 4 itu sudah pasti 200. Nah, jadi gini, Bu. Alurnya adalah jam 15.50 itu adalah pre-closing. Oke. Lalu jam 16.00 itu pembentukan harga closing. Jadi misal seperti BSML di saat jam 15.50 harganya 204 gitu. Lalu di saat jam 16.00 harganya jadi 200, itu berarti ditarik turun. Tahu duluan nggak Pak? Bakalan ditarik turun, tahu duluan nggak? Oke. Jadi kalau di saat jam 15.50 harganya 204, lalu di saat jam 16.00 di saat harga closingnya menjadi 200, maka itu artinya ditarik turun. Oke? Oh, maksud pertanyaannya sebelum jam 4 tahunya ditarik turun atau enggaknya dari Yes. mana? Oh, gitu. tahunya Iya, ditarik maksud saya turun. itu. Oke. Iya. Sebenarnya iya, maksud saya itu. gini, oke. Sebenarnya tidak ada yang tahu, Pak, Bu. Akan ditarik naik atau akan ditarik turun. Realnya tidak ada yang tahu. Tapi bisa Indikasinya dilihat, ada. ya, bisa dilihat di RTI, di situ ada IEP. Nah, biasanya ya 1 menit sebelum jam 16.00 itu di situ sudah ada angkanya. IEP itu bagian analytics atau yang mana Pak?
IEP itu. Di overview. Overview, oke. Ya. Di IEP, Yes. oh di situ Nah, ada pre-closing itu. ya, nanti di situ akan muncul angkanya. Itu IEP closingnya 214 itu Pak. Kenapa? 214 itu IEP closingnya. Lah iya, itu tandanya. Jadi gini loh. Apakah IEP itu selalu benar? Enggak. Jadi kalau bagaimana taunya? Enggak ada yang tahu. Iya kan? Kan saya bilang, jam 15 misalkan harganya 200. Lalu harga penutupannya berapa? Ini enggak ada yang tahu. Saya makan spaghetti nggak? Oke. Nah, Oh, spaghetti lagi. Iya. supaya tahu bagaimana tanda-tandanya, tapi ini belum tentu benar. Ngelihatnya di mana? Di IEP. IEP di situ. Jadi Bu, IEP itu indikatif equilibrium pre-closing Bu. Jadi itu cuma indikasi aja, indikasi bahwa harga itu akan ditutup di angka itu. Nanti realnya itu setelah jam 4.01. Betul. Realnya. Maksud saya, Ya, maksud saya gimana? itu saya lihat sekarang saya lihat di RTI untuk di SML itu IEP-nya close itu 214 malahan. Iya, tadi. Jadi berdasarkan IEP harusnya kan 214, Bu. Tapi kenyataannya berapa? 200. Iya, kenyataannya 200. Makanya kalau pertanyaannya, bagaimana bisa tahu di saat jam 16.00 ditarik naik atau ditarik turun? Nggak ada yang tahu jawabannya. Oke. Yang mendekati apa? Nah, gitu loh. Karena nggak ada yang tahu, kita harus cari solusi yang lain. Yang mendekati apa? IEP. Di IEP itu kadang benar, kadang enggak. Gitu. Jadi kadang benar, kadang enggak. Jadi sebenarnya enggak ada yang tahu di jam 16.00 akan ditutup di angka berapa, enggak ada yang tahu. Tinggal nunggu. Makanya kami setiap hari saat 15.50 nungguin jam 4 ini harganya kemana? Ditarik naik atau ditarik turun. Setelah itu masih ada waktu 15 menit sampai 16.15 kita tinggal ambil keputusan. Apakah mau jual sahamnya atau enggak. Cirinya apa? Kalau saham ditarik naik, tandanya besok mau turun. Kalau saham ditarik turun, tandanya besok akan naik. Tanda, bukan kepastian. Semoga ini naik ya Pak ya. Oh, Ibu punya sahamnya ini maunya naik kan? Saya sudah 2 kali beli, yang tadi udah untung. Oh, ternyata 5%, beli itu lagi. motivasinya. Ya, penasaran aja sih Pak. Tadinya kok bisa ditarik turun kenapa, ditarik naik kenapa gitu loh Pak. Saya nggak tahu. Maksudnya validasi. Iya. Ya, Oke, itu. makasih. Berarti itu. IEP itu kadang-kadang benar kan? Berarti kalau ini pas nggak benar ya, karena IEP-nya 214 ya. 200 pas nggak Ya benar. kan indikasi Bu. Indikatif Bu. itu Iya, pas maksudnya betul-betul, kadang-kadang Bu. benar, kadang-kadang enggak kan. Pas ini nggak benar dia. Pas ini nggak benar kan berarti. Iya. Saya itu aja sih. Oke, makasih banyak Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, tadi ada yang nanya bagaimana cara setting indikator di Stockbit. Oke, ini saya praktekkan ya. Karena kalau direkam-rekam itu saya kurang sreg gitu. Nggak ada interaksinya. Tapi nanti oke lah saya rekam. Ada yang bilang masa direkam terus. Oke. Jadi cara setting di Stockbit. Jadi Bapak dan Ibu silakan buka Stockbit-nya. Buka Stockbit, buka grafiknya. Lalu langkah pertama, buka time frame daily. Ini. Time frame-nya daily. Dan pastikan candle-nya, ini klik tanda candle, pilih yang Heikinasi. Untuk menampilkan indikator-indikatornya, tinggal klik indikator di sini. Misal mau menampilkan parabolik SAR, tinggal klik parabolik SAR. Maka akan muncul nih titik-titik parabolik SAR-nya. Kalau mau menampilkan super trend, tinggal klik super trend-nya. Maka akan muncul garis super trend-nya. Setelah Bapak dan Ibu
setting indikator yang diinginkan, maka tinggal klik yang namanya template. Untuk apa? Untuk disimpan. Diklik, lalu save as dan kasih nama. Lalu oke. Ya cukup seperti itu. Nanti tinggal ganti time frame-nya. Gitu. Nah, cara mengganti time frame, misalkan yang 1 menit, ini kan daily, merubah ke 1 menit, ini ada mantranya. Mantranya itu cukup mudah dan ini sangat populer mantranya, yaitu tinggal ucapkan bim salabim, lalu ketik angka 1 di keyboard, lalu enter. Maka time frame-nya akan berubah jadi menit. Itu. Jadi itu cara settingnya. Ada mantra yang harus diucapkan. Itu bos. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, kalau ada lagi yang lain. Sudah cukup? Pak Hole, tolong kirim nanti urutan langkah-langkah untuk Stockbit. Barusan kan sudah Pak, langkah apanya lagi? Oh, tolong dikirim Pak. Apanya yang dikirim? Langkah-langkah untuk setting anunya. Sekarang Bapak buka deh. Sekarang Bapak buka grafiknya. Grafik di Stockbit ya? Ya, di Stockbit. Oke. Oke. Stockbit.com sudah? Sudah? Oke. Bapak bisa buka grafiknya, lalu klik, Chatbit, Pak. Klik Chatbit. Chatbit ini, di layar ini, ada menu Chatbit. Bisa, Pak? Sebentar Pak. Oke. Gimana ya? Oke, Bapak buka dulu, stockbit.com sudah? Sudah masuk di Stockbit. Oke. Stockbit.com sudah, maka di layar ada tulisan Chatbit seperti yang saya lingkarin. Stockbit. Oke, kalau Bapak kesulitan di belah mana, Bapak foto kirim ke saya, Pak. Oh ya. Sekarang. Pak Holi, Yes. minta diulang Pak Holi membaca TPGN untuk yang swing pergerakan yang sopan Pak Holi tadi saya tidak sempat ngejar suaranya putus-putus tadi Pak Holi. Untuk yang apa? Untuk yang swing pergerakan sopan. Oke. Kalau kita melihat daftar TPGN. Kalau Bapak dan Ibu pengen beli saham yang pergerakannya sopan, carilah dari saham-saham yang muncul di BBP. Oke? Di screening, hasil screeningnya itu BBP. Lalu cari saham-saham yang paralel. Paralel apa? Ini tandanya P. Ini P. Ini pergerakannya sopan. Oh, ada ikan juga. Bapak dari handphone, bukan dari laptop. Ya, dari handphone. Oke. Bapak klik kelas. Itu ada tulisan kelas. Di bawah trending ada kelas. Sudah? Ya. Oke. Lalu muncul grafik di situ, Pak? Ya, ada. Bawahnya grafik ada tulisan 5Y. Ada. Sampingnya tulisan 5Y ada tanda cacing. Oke. Oke, diklik, Pak. Sudah. Oke. Kalau itu diklik, maka akan muncul grafik seperti ini. Ya. Oke ya, seperti ini. Candle, ada tanda candle, Bapak klik, lalu pilih Heikin ASI.
Ya, udah. Oke, sudah. Setelah itu Bapak klik F8, menu F8, Ya, udah. lalu pilih Super Trend. Super. Trend. Super trend ya. Oke, diklik. Sudah? Benar, Pak. Sudah? Oke. Setelah itu klik lagi F8, lalu pilih Parabolic SAR. Parabolik. Ya. Parabolik SAR ya. Yes. Udah? Ya sudah. Di grafiknya udah jadi. Candlenya Heikinasi, sudah ada parabolic SAR-nya, sudah Ya. ada super trend-nya. Time frame-nya kalau menggunakan handphone hanya 5 menit yang paling kecil. Oh, 5 menit ya. Ya, tidak bisa 1 menit. Kalau pengen lebih 1 menit, setting lewat laptop. Laptop. Yes. Oh, Nanti tinggal baca mantranya, Pak, kalau lewat laptop kayak tadi. oh iya. Insya Allah bina. Iya, bisa. Abrakadabra. Oke, cepat kan, Pak, kalau dipraktekkan? Oh iya, ini coba saya praktekkan dulu. Yes. Nah, kalau langsung praktek, Pak Oli. semua pasti cepat. Ya, Bos. Ini udah muncul. Oli. Yes. Kalau yang untuk jual pagi Pak Oli, Jual pagi, oke. Kalau untuk yang jual pagi, Bapak lihat di BPP, ya tetap di BPP, ya cari yang urutan pertama atau kedua. Jadi sore beli, pagi jual. terus Pak Oli untuk belinya di jam berapa Pak Oli yang jual tadi Pak Oli? 16.02 sampai 16.15. PPP. Ya, udah 3 sama Tempo. Yang candlenya biru Pak Oli? BBP. Kenapa? Yang candlenya biru Pak Oli? Candlenya biru maksudnya? Ya cari candle yang biru pertama. PPP. Iya BBP Pak. BBP ini besok pagi, dia biru pertama. Kalau Bapak ambil yang biru 1, besok pagi itu biru 2. Ya kan, biru 1 ini kan hari ini. Ada nggak yang biru 1? Kalau besok berarti jadi biru ke berapa? Tambah jadi 2. Iya. Kalau hari ini sudah biru pertama, besok berarti biru ke 2. Pak, Ada jadi lagi? BBP itu untuk swing ya Pak ya? Untuk swing boleh, untuk fast trade yang sopan juga boleh. Oh, Kalau untuk fast trade yang sopan, harus yang P. cari yang paralel. Oke. Oke Pak. Kalau swing yang ugal-ugalan, ambilnya di TPGN. Oh, yang lebih dari 10%. Yes. Thank you. Parang. Pak Holi, Yes. kalau untuk menampilkan stock bid di MCS Pak Holi? Nggak ada. Oh, menampilkan stock bid di MCS. Ya, tinggal Ya. buka stock bidnya, Bos. Kan itu ada ruang yang kosong. Ya, terus menariknya stock bid ke ruangan kosong tuh? Tinggal ditarik. Menariknya tuh ditarik. Oh gitu ya. Iya.
Ya kan? Menarik itu ditarik, bukan didorong. Menariknya ditarik. Ditarik ke coba. Ya, jadi kayak gini Pak. Ini kan buka apa? Nah, ini kan layarnya besar ya. Lalu dikecilkan. Misalkan ini dikecilkan. Nah, ini kalau dikecilkan ternyata grafiknya terlalu kecil. Bapak buka tab baru lagi. Di saat layarnya kecil seperti ini, Bapak buka tab baru. Nah, maka di sini ketik lagi stock bit. Ya. Maka di sini grafiknya udah sesuai dengan ukurannya. Oke. Yang lama, yang tadi kebesaran tadi buang, di close. Coba dulu. Coba. Pak Holi, Yes. tolong tanya Pak. Untuk screening di DM ZN, bagaimana memanfaatkannya Pak? Apa? DMZN. Oke. Itu- Memanfaatkan saham-saham yang ada di demand zone. Ya. Pertama, Bapak harus cross check lagi apakah saham-saham yang ada di sini ini posisinya di demand zone 1. Ya. Kalau ada di demand zone, pastikan lagi candle-nya biru apa tidak. Pak, saya nggak kelihatan. Gitu. Kalau ada di demand zone dan candle-nya biru pertama, itu yang diambil. Jadi harus ada di demand zone dan biru pertama. Yes. Nah, ini informasinya kan banyak Pak. Ada TICE, Mimix, Mari, ya kan? Ya. Di situ ada PSS. PSS itu berarti paraboliknya harus dicari yang UT ya Pak ya? UT berarti uptrend. Enggak Pak, UT-nya kapan ini? Ini bukan berarti UT, itu bukan berarti baru pindah ke bawah loh ya. Oh. Bisa pindah ke bawahnya beberapa hari itu tetap statusnya UT di sini. Oh. Jadi untuk demand zone ini tidak perlu dilihat lagi SS, PSS atau LSS. Hanya grafik ya. Apakah biru pertama dekat demand zone atau tidak, begitu Pak ya? Yes. Oke. Sip. Terima kasih Pak. Oke, kalau misalkan kalau sore itu kan kadang nggak keburu ya. Ya. Kalau sore kadang nggak keburu ngeceknya sore. Maka Bapak bisa ambil yang P. Paralel. Ya, misalkan nggak keburu ngecek satu-satu gitu ya. Ya, ambil yang P. Nah ini kuncinya Pak. Ya. Ini maksud saya Pak. Jadi karena ini banyak, lihat grafiknya kan lama Pak. Jadi harus lihat yang itunya P Pak ya. Ya. Bayangannya sejajar. Ya. Yes, Jadi betul. ini kan berarti tinggal 4 atau 5 ya Pak ya. Betul. Oke. Ini membuat lebih cepat Pak. Sip. Nah, kalau di handphone Bapak dan Bu, mana P-nya gitu kan? Ya. Karena nggak beraturan kalau di handphone ya. Acak, ya agak acak. Enggak, Agak itu karena geser. yang acak itu karena belum baca mantra, Pak. Nah, sama simsalabim. Ya, jadi baca mantranya bim salabim, lalu handphonenya diputer, maka nanti akan jadi rapi. Ya. Jadi horizontal ya. Betul. Kalau dibuat horizontal nanti sama kayak di layar ini. Tapi tetap mantra diucapkan, Pak ya. Iya, mantranya diucapkan dulu. Biar bisa senyum-senyum dikit gitu loh, Pak. Oke. Sebenarnya mantranya untuk itu, biar hati kita senang. Jadi mantra untuk horizontal handphone dan tadi simsalabim untuk 1 menit tadi ya. Iya. Siap Pak. Oke, thank you Pak. Pak itu kalau seperti agro kan dia BLS 1. Terus ada P. Itu berarti bagus ya Pak ya? Mana agro? BLS 1 Pak. Itu kan berarti star ya? 1. Oke. Oh, yang ini. BLS 1 agro ya. Ya, itu biru star, pertama, Lucky Star baru pindah ke bawah. Nah, ya. Itu bagus karena ada P-nya juga. Betul. Ini juga bisa. Nah, kalau seperti ini masuk ke swing yang antimo. Ini. Oh, swing super trend. Karena ada super trendnya itu tadi ya. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya Pak Holi. Iya Bu.
Pak Holi, kalau mau lihat ini kan banyak sahamnya, terus Pak Holi bagaimana caranya lihat atau pakai aplikasi apa cek saham ini di Stockbit super trendnya turun ke bawah? Ya kan tinggal di sini, tinggal lihat di sini, Bu. Super trend pindah ke bawah, berarti di sini ada LS1. Ada nggak LS di sini? Sorry, BLS1 itu Pak super trendnya pasti pindah ke bawah. Oh, berarti telegramnya Master Robotnya Pak Holi cari dari filter Master Robot ya? Iya. Kan nyari yang biru pertama, lalu super trendnya pindah ke bawah. Tinggal aja di sini. Atau kalau yang mau lebih jos, itu BPS LS1. Kalau ada di situ, baru muncul di situ langsung HK. Berarti harus sering-sering ini Pak ya, minta filter dari Master Robot. Enggak, otomatis muncul kok ini. Ini otomatis muncul. Kita tinggal lihat aja. Kalau ada HP 1 yang nggak dipakai, gunakan hanya untuk melihat ini aja. Pauli. Itu Yes. di grup donasi itu ya Pak? Bukan, yang screener. Oh, screener. Oke. Jadi ada 2 screener ya. Yang satu screener ini time frame-nya daily. Kalau untuk yang fast trade, yang scalping, itu ada yang fast trade signal. Berarti harus tambah lagi. Boleh. Oke, Pak. Pauli. Ya, Bos. Untuk yang fast trade signal, ini kan ada FTPLS, FTPS, FTLS. Waktunya tiap menit, Pak. Iya. Dari 3 itu, mana yang paling cepat untuk kita mengambil keputusan untuk ikutan trading, Pak? Jadi di sini, Pak, kita itu kan sebenarnya mau trading apapun, mau menggunakan indikator apapun, sebenarnya di hati kita itu pengennya setelah beli sahamnya naik kan gitu. Ya, betul. Semua pasti butuh itu. Yang mendekati ke situ, kalau yang kepastian nggak ada, yang mendekati ke arah itu ada di sini. FTPLS. FTPSLS. Ya. Lalu setelah saham kita lihat ada di sini nih, maka kita cek di Stockbit, Pak. Oke. Jadi misalkan nih AALI, ABMM, ADMR. Itu ada change-nya, Pak? Ada change 0%? Nah, ini change ini adalah kenaikan sahamnya. Apakah kita ambil yang sudah bergerak di atas atau tidak? Kalau 14 besok ya? Kalau 14 besok. Jadi gini lah, intinya seperti ini. Jadi kita kalau mau fast trade, kan mencari saham yang di time frame 1 menitnya, candle-nya biru pertama, kan? Super trend-nya mau pindah ke bawah, dan super trend parabolic SAR juga mau pindah ke bawah. Dua-duanya mau pindah ya. Kan itu yang kita cari. Betul. Caranya bagaimana? Kandidatnya sudah disajikan dari screening ya. Betul. Nah, mencari sahamnya bagaimana? Saham-saham yang mendekati kondisi tersebut. Maka di FTPSLS, nah di situ sudah disajikan. Contoh ADMR ini ya. Jadi kan ada di sini ADMR. Ini kan ADMR. Saat sahamnya muncul di screening di sini nih, maka kita cek grafik di 1 menit di Stockbit. Kalau super trendnya mau pindah ke bawah, paraboliknya juga mau pindah ke bawah, ya kan? Mau pindah itu tandanya menukik gitu ya? Betul, menukik atau dekat gitu. Contoh ya, dekat itu kan gini. Setiap indikator itu ada angkanya. ADMR
harga saat ini 815. Oke. Super trend angkanya saat ini itu 821. Parabolik SAR angkanya saat ini 823. Artinya apa? Di saat harga ADMR naik dari 821, maka para super trendnya pindah ke bawah. Di saat harga ADMR naik dari 823, parabolik SAR juga pindah ke bawah. Nah, Pak, ini kan belum pindah, jadi kita tungguin dulu. Saat dia pindah, baru kita beli. Ditungguin kan kita tidak tahu dia berapa menit akan naik, Pak ya? Iya. Masukkan watchlist gitu. Bukan masukan watchlist, ditungguin. Oh, ditungguin. Iya. Jadi kayak gini, oke, ditungguin lama Pak nunggunya. Tergantung. Maka kita tinggal buat yang namanya apa ini namanya? Stockbit, beberapa layar kayak gini. Tinggal masukkan aja sahamnya. Ada apa? ADMR. Iya. Gitu. Jadi pantau beberapa saham. Di saat kita ngelirik super trendnya pindah ke bawah, HK. Atau beli satu lot dulu, Pak ya. Begitu boleh. Begitu dia hijau, langsung HK aja, Pak ya. Betul. Pak, itu kan tadi disebutkan FTP SLS. Ada lagi FTPS dan FTLS. Ya. Nah, dua itu sama, Pak. Jadi gini. Fungsinya sama. Fungsinya sama, indikatornya yang berbeda. Kalau FTLS artinya paraboliknya mau turun. Super trendnya mau turun. LS, Lucky Star, ini super trend. Ya. Berarti mau turun. Kalau yang PS berarti parabolik SAR-nya yang mau turun. Gitu. Nah, kalau yang lengkap ya ini FTPSLS. Karena di screening itu setiap menit gerak, Pak. Jadi Ya. lebih baik ambil FTP SLS saja ya. Iya. Oke, Pak. Sip. Thank you, Pak. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Pak Holi. Ya, Bos. Ini kan saya baru gabung nih. Pemula banget. Pemula. Saya harus mulai dari mana dulu, Pak? Mulai dari hari Minggu jam 20.00 ikut edukasi. Siap. Nunggu minggu lama, Pak. Mungkin. Siap. Oke. Kalau nunggu minggu lama, Bapak bisa mulai ikuti fase-fasenya, Pak. Yang pertama, fasenya Bapak buat RDN. Sudah buat RDN, Pak? Sudah di MOS, Pak. Di MOS, oke. Ya. Fase, oke, berarti fase ke-1 sudah selesai. Fase kedua, latihan transaksi di aplikasi RTI. Baru buat, udah. Oke, latihan transaksi. Ada 860 saham, transaksikan semuanya. Sanggup? Siap dicoba, Pak. Oke, sip. Gitu. Harus loh ya, karena nanti kan maunya mahir kan, maunya lancar. Iya. Oke. Yang ketiga, baru baca-baca materi edukasi yang ada di kitab Master Cuan Saham. Nah, di sini. Jadi ini materinya ada di sini semua, Pak. Mudah kok materinya. Siap. Lalu ikut edukasi. Nah, setelah baca materi, ikut edukasi, latihan yang kedua. Kalau yang latihan pertama tadi, itu 860 saham, itu dibeli semuanya, nggak perlu mikir. Setelah semuanya terbeli, lalu jual semuanya. Tujuannya adalah untuk mengingat kode saham. Cuman itu tujuannya. Dan latihan, jari kita ini latihan beli dan jual. Supaya lancar. Kalau 860 kan lancar, mencet tombol buy dan sell. Ya, siap. Nah, setelah ikut edukasi, membaca materi, baru latihan yang kedua. Apa yang kedua latihannya? Tetap di RTI, tapi membeli saham yang sesuai dengan edukasi. Apa itu? Beli jika candlenya biru pertama. Itu.
latihan kedua Bapak merasa lancar, baru transaksi beneran di sekuritas. Gitu. Sehari selesai kok ini kalau dilakukan. Sambil mau tidur gitu kan, atau bangun pagi gitu. Coba aja. Belinya bebas kapan, Pak? Bebas. Ya. Di RTI mau malam pun nggak apa-apa. Bisa transaksi. Gitu, Bos. Harapan saya semua mau melakukan dan mempraktekkan supaya apa? Supaya nanti di saat benar-benar trading, Bapak dan Ibu tuh nggak kagok, nggak berdebar-debar, nggak takut mencet buy, mencet sell. Itu. Oke. Ada lagi? Siap. Makasih, Pak. Ya. Oke. Dan Pak, nanti kalau Bapak ada yang nggak ngerti, silakan tanyakan ke saya. Japri boleh, telepon boleh, 25 jam full setiap hari. Siap. Oke, jangan sungkan-sungkan. Kecuali pas saya tidur nggak saya jawab ya. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Selamat sore, Bos Oli. Selamat sore, Bos. Bagaimana kabar? Kabar saya baik setelah Bos Temri tanya. Gila. Aku nggak ada yang ditanyain lah. Udah banyak banget. Baca-baca dengerin Bos aja lah udah. Intinya kalau daily masih biru jangan dijual gitu ya, Bos. Iya, betul. Masih ada harapan hari esok. Kalau untuk swing. Iya, betul. Kayu ini gimana kabarnya, Bos? Kayu bagus nggak sih? Masih ditahan. kan dari kemarin sudah saya bilang. Kemarin udah cuan, Bos. Ya sudah. Tadi ngambil lagi, Bos. Nah kan, saya kan tadi pagi sudah bilang, saham Tato X, kalau dia sudah arah lepas, ya sudah kan. Terus ngambil lagi. Yang saya nggak tahu urusannya ngambil lagi ini. Kalau tadi ngambil lagi, berarti untuk fast trade. Ya tadi Bos sudah untungnya ya 1% lah, tapi nggak saya buang malahan. Malah minus berapa persen? Dalam lah. Ya kan nggak apa-apa, Bos. Tujuan tradingnya kan nggak pengen cuan kan? Ya cuan lah, Bos. Cuma tipis-tipis kayaknya kok. Ini sudah cuan nggak diambil. Berarti kan nggak mau cuan. Enggak. Nanti tergoda ngelihat grup gitu kok sampai 10%. Kapan saya dapat segini? Enggak. Saat tadi fast trade pun ya. Yang lain kayu-kayu saya kan juga nggak komentar, Bos. Saat sesi 2. Sudahlah. Iya kan? Tapi masih biru lah itu daily-nya. Tapi sudah biru ke berapa, Bos? Ya, biasa Pak Oli. Ya. Saudara nekat. Jangan selalu menghibur diri. Baru kalau biru ya. Kalau biru pertama oke, itu untuk menghibur diri boleh. Kalau biru pertama minus, hibur diri dengan candlenya masih biru boleh. Tapi kalau birunya sudah berhari-hari dan ARB, jangan cari pembenaran diri dengan candlenya masih biru kok, Pak. Ya, jangan cari pembenaran kayak gitu. Ya udah besok saya buang, Bos. Siap-siap aja NTBK, semoga ya. NTBK semoga tatonya dicabut, nanti kalau arah lepas gitu loh. Jadi kalau saham Tato X dan sahamnya hari itu lepas ya dicabut, kan akan arah itu. Udah lepas, cukup pilah cuannya gitu loh. Walaupun seakan-akan masih akan naik. Biasanya akan turun. Itu kata Pak Yohanes. Saya cuma dikasih tahu loh, Bos. Dibisikin Pak Yohanes kayak gitu katanya.
Oke, ada lagi? Jadi besok kayu anjlok ya bos kira-kira. Tanda-tandanya iya, hari ini ARB-nya lengket. Bos. Untuk tadi mobilnya di PTMP gimana bos kemarin besok bos? Padahal ya, kan saat ke Malang kan sudah saya wanti-wanti bos. Iya bos. Beli saham hanya yang biru pertama. Udah itu aja kan pesan saya. Iya bos. Ya udah. Saya itu Setelah pulang kok jadi berubah. ya ada yang untung ada yang rugi. Cuma jagainnya itu loh bos. Kenapa? Jagainnya lama gitu ya kok. Jadi goyah psikis kan. Udah beli aja. Kadang goyah gitu loh. Kok kadang ditungguin ada yang terbang gitu loh bos. Kadang nggak ditungguin nggak naik-naik. Oke, ada lagi yang lain? Yes. Pak Holi, maaf Pak Holi, ini kan saya kan buka bot ya Pak Holi yang WX itu yang 1602 itu NTBK nggak ada di dalam ya Pak? Ya memang nggak ada di situ. Kan nggak ada yang nggak ada masuk kriteria apapun NTBK di situ. Oh. Ya kan? Di biru pertama NTBK nggak ada. ARA juga enggak. Jadi rumus yang saya buat belum masuk di situ, Bu. Oh, pokoknya yang waktu itu, pokoknya yang nanti di itu kan ya Pak, yang top gainer itu kan Pak? Di top gainer ya. Ya, oke Pak. Thank you Pak. Oke. Nah, kalau kayak biru pertama itu kan yang dari pikiran saya itu masuk bahasa pemrograman ke WX Master Robot. Nah, di situ muncullah BBP. Kalau yang kayak NTBK yang tandanya mau lepas itu belum bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke. Di malam ada edukasi nggak, bos? Hah? Nggak ada, bos. Oh, udah ada. Ya. Besok lagi ya. Ya, bos. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Oli. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak Oli dan teman-teman.